Halo teman-teman, dan selamat datang di kelompok 5 langkah yang kecil yang sederhana mewujudkan warna-warna. Nah, pada podcast kali ini aku bakal ngobrolin nih tentang perjalanan seru, menarik dan juga pastinya penuh air mata untuk mewujudkan kampus India. Nah, di sini di episode kali ini aku juga gak bakalan ngobrol sendiri, tapi juga bakalan ditemenin oleh salah satu mahasiswa UNES yang berhasil lolos jalur lewat SNBP. Nah, mungkin bisa kenalan dulu nih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salmanista, mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Oke, Kak Salma ya. Oke, nah kebetulan kalau misal SNBP ini kan bisa dibilang kan jalurnya tanpa tes ya Kak ya. Tapi ternyata selain tanpa tes itu juga kita tuh perlu menstabilkan nilai, pastinya juga perlu perjuangan, perlu strategi dan banyak banget itu. Nah, tapi aku sebelum lebih jauh nih Kak, mungkin aku pengen tanya sih, gimana sih mungkin perasaan Kak Salma pada saat buka pengumuman SNBP itu? Waktu itu, aku nggak berharap lolos ternyata ya, soalnya posisi waktu itu juga jadi keluarga aku yang kecelakaan nih kan, jadi aku nggak berharap banyak kayak aku bakal lolos gitu. Terus aku juga nggak percaya diri itu karena nilai aku nggak terlalu tinggi menurut aku. Terus waktu buka, di situ aku sendirian karena ibu lagi jualan, saya juga lagi kerja ya, jadi aku buka sendirian. Langsung terus buka, terus waktu itu kayak biru warnanya ya, biru aku gini, aku lolos. Padahal aku sampai nanya ke teman-temanku, ini lolos kayak gini kak warnanya gitu kan. Kalian gimana? Kayak aku tanya pada, di situ aku rasa ya, gimana ya? Agak kecewa juga sama teman-temanku kalau lolos, tidak lolos. Benar. Nah, kebetulan kan kakaknya kan sekarang udah jadi mahasiswa aktif UNES ya. Nah, apa dari kakaknya itu, apakah emang PTN impiannya tuh di UNES atau mungkin ini masih masih abu-abu atau last option? Nah, mungkin gimana tuh? Sebenarnya pertanyaan soalnya aku di SMPT jurusannya klinis. Oh, betul. Yang pertama pengen biologi, yang kedua biologi. Tapi dari kodenya yang ngasih aku lebih berharap prosesnya ke biologi. Pendidikan biologi. Oh gitu. Oke, berarti untuk selama ini setelah membuka pengumuman dan akhirnya lanjut ya di pendidikan biologi. Oke. Nah, kira-kira tadi kan kita kan udah ngobrolin tentang kakaknya tuh ternyata milih pendidikan biologi dan biologi murni. Nah, kira-kira apa sih kok pengen banget gitu loh ke biologi gitu, yang ada kata-kata biologi gitu kan? Ada apa tuh dengan biologi gitu? Aku udah suka banget sama kayak bisa bilang alam sebenarnya. Habis itu SMP juga. Kebetulan di SMA udah mulai banyak nanti kan, itu aku kayak di apa sih kan ini gitu kan, di depan di SMP aku udah mulai benar mulai. Dan terus SMA juga banyak takutnya juga, dan aku mungkin kayak aku suka sama biologi. Terus kebetulan di SMA SMP nilai yang paling bagus dari biologi. Sebenarnya kayak udah bisa Oke. Kira-kira kayak kayak materi apa sih Kak yang mungkin bisa di-spill nih buat teman-teman yang mau masuk biologi, terutama
pastinya kan juga teman-teman kan banyak banget yang pengen masuk pendidikan biologi ya. Kira-kira semester 1 ini tuh udah ngerasa seru-serunya atau seperti apa, mungkin bisa sharing ke teman-teman? Itu materi yang paling seru dari foto tubuh hewan. Struktur tubuh hewan. Itu ada praktikum beda-beda hewan. Menurut aku itu nanti terus dibanding yang mau pilihan itu aku tuh agak bingung. Soalnya kayak daun semua sama aja nggak sih? Gitu. Jadi banyak. Struktur tubuh hewan. Nah, kan pastinya juga apa ya, dengan SNBP ini tadi kan udah milih biologi ya, pastinya di SMA juga ada biologi, dan tadi sempat disinggung juga kalau misal nilai yang paling bagus kan biologi. Nah, mungkin bisa di-spill lah dikit-dikit deh Kak tentang nilai rata-rata biar teman-teman tuh juga tahu apa nilai rata-rata seberapa sih biar bisa masuk pendidikan biologi next gitu. Itu ada dua penjelasan. Nah, aku kurang tahu yang dari dulu itu gimana. Nah, kalau aku kan yang jadi juga di pakai perhitungan yang dia tadi pakai itu di bawah dulu kan. Ini hampir itu sih. Hampir ternyata 90. Berarti buat teman-teman yang kayak 89, 90 itu udah pasti aman ya untuk masuk biologi gitu. Nah, mungkin aku juga mengingat dengan rata-rata segitu kan pastinya nggak mudah ya Kak ya buat menempuh 80 atau 90. Wah, itu pasti susah banget ya. Mulai dari menjaga pola belajar, terus menjaga nilai yang harus stabil, bahkan naik terus kan ya Kak. Nah, kira-kira selama berarti 5 semester untuk mempertahankan SNBP, strategi apa nih yang Kak Salma lakuin selama mempertahankan eligible gitu? Oke, ini aku masih sebenarnya mikir. Jadi waktu awal masuk kelas 10 tuh aku merasa berat banget. Aku merasa kayak capek ya. Karena sebelumnya aku sekolah di swasta, kuliah nggak sekolah sekolah. Di situ tuh aku merasa kayak gaya belajarnya tuh beda, terus perlakuan gurunya juga beda kan. Nah terus teman-temannya tuh ngabis-ngabis banget. Dan aku merasa kayak aku ketinggal banget gitu. Apa cukup pemalu ya orangnya. Jadi kayak misalnya guru kasih pertanyaan tuh aku tahu jawabannya tapi aku nggak berani ngomong. Gitu. Dan waktu keluar hasil nilai sama PK, tuh aku nilainya jatuh banget. Padahal waktu SMP aku udah memang paralel. Tiba-tiba waktu SMA aku jadi 100. Orang 100. Jadi tuh aku kayak aduh aku goblok banget dia gitu. Aku bodoh banget gitu, gak bisa apa-apa gitu. Terus habis itu aku ngajuin aku pengen pindah gitu kan, aku gak kuat gitu. Tapi situ mamanya kayak kalau kamu ngeluh terus gak usah sekolah gitu. Jadi itu tuh kayak ya udah aku usaha dulu aja deh gitu. Dari semester 2 tuh nilai aku udah mulai baik. Tentu udah mulai baik. Terus kelas 11 makin meningkat. Kapan aku nyampe paralel 75 dari 360 sampai 75 ya. Terus kelas 12 juga awalnya makin naik, nilai aku mulai naik. Dan ya waktu belajarnya tuh jarang tidur. Jarang tidur, udah mulai jarang tidur dari SMA karena aku bener ngebut banget buat belajar gitu kan, buat mempertahankan nilai. Soalnya teman-teman aku tuh pada kayak pinter-pinter banget loh. Jadi kalau aku nggak belajar, ya udah aku ketinggalan. Karena dari SMA aku udah mulai bener-bener buat belajar soal nilai. Nangis. Hampir tiap hari nangis. Udah jadi kebiasaan. Nugas udah nangis gitu. Ya, alhamdulillah nilainya baik. Baik. Nah, pastinya kan tadi kan juga apa ya, dari mungkin paralel yang bawa sampai udah belajar begadang gitu. Nah, pastinya juga banyak support dari lingkungan yang bikin semangat, terus orang tua dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu support siapa yang kayak bikin makin semangat banget nih buat kayak masa
nggak belajar sih, harus belajar doang. Itu spot dari mana nih yang berimpact banget gitu? Kamu suka dari mama sih. Hmm. Waktu papa bilang itu gak usah sekolah, di situ aku langsung masa aku nggak sekolah gitu kan. Aku malu dong kalau nggak sekolah gitu. Terus ya juga kan dari TikTok ya, kan banyak banget orang yang berhasil gitu ya, kuliah terus jadi sukses. Itu jadi kayak pelajaran di sekolah, jadi aku pengen tuh jadi kayak mereka gitu. Terus kebetulan kelas 10 sama kelas 11 tuh temannya beda, malah kelasnya diubah ya. Ya kelas 11 tuh aku ketemu teman-teman yang emang gak support banget. Itu baik kayaknya kayak ya udah itu jadi dukungan buat aku, jadi sekolah tuh jadi semangat. Ya kayak waktu kelas 10 aku menduga sama teman-temannya gitu. Aku jadi gak mau sekolah gitu kan. Kelas 11 tuh aku udah ketemu teman-teman yang baik, akhirnya aku jadi semangat sekolah, semangat belajar juga. Berarti juga banyak-banyak faktor yang lain ya selain lingkungan sekolah, terus mama juga, dan masih banyak banget ya berarti ya. Nah, mungkin aku juga mau tanya sih, kan beberapa perjalanan dari semester 1 sampai semester 5 ya batas SNBP ya. Nah itu Kak Salma itu tuh ikut kayak les atau mungkin ada tes-tes yang sekarang kan banyak banget tuh yang tes SNBP, tes SNBT, tapi yang memang apa namanya itu tryout-nya seperti itu. Nah itu nggak sih kira-kira kayak gitu buat belajar itu? Aku lebih sering nyari apa ya namanya, bukan pakai aplikasi atau les itu enggak, karena keterbatasan ya pengetahuan. Jadi aku tuh lebih nyari materi dari terus Instagram, dari di IG di apa namanya kelas yang buat materi biologi. Aku masih ngikutin kan itu banyak banget kumpulan materi biologi dari kelas juga udah dimulai aku belajarnya dan Oke. Berarti tadi sempat dibahas juga untuk strateginya itu tuh mulai ngebus banget itu di semester 2 sampai semester 5 berarti ya. Itu tanpa ada les. Berarti pure mandiri atau tidak seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira tuh mungkin bisa dijelasin spesifiknya kayak mungkin jam belajarnya mungkin atau mungkin cara mengatur waktunya, karena kan itu kan juga salah satu tantangan ya buat kita dan teman-teman. Nah pastinya kan kebawa tuh vibes mainnya pas mandi gitu. Nah gimana sih caranya biar teman-teman atau ngikutin tips kakak nih biar waktu mainnya itu tuh malah lebih bermanfaat untuk mengejar kampus impian dengan ini. pulang kan dari pagi sampai sore kan aku sekolah ya, pulang sekolah tuh biasanya jam 3 sih ada jadi 5 itu aku biasanya emang sana-sana ada sama dulu masih makan dengan sampai masuk TV buat belajar itu misalkan dari pagi sampai sore tuh aku sekolah, aku pulang dari sekolah itu jam 5. Ya, itu setelah itu aku santai-santai dulu kayak rehat kalau udah belajar dari sekolah ya, jadi butuh waktu istirahat. Aku jangan itu buat gunain waktu aja buat makan, banyak aku kayak sering benci gitu. Kan kalau lagi itu biasanya aku karena udah rutin keluarga biasanya ngaji dulu, buka buku, baru aku mulai belajar mandiri itu belajar apa yang bisa aku belajar istirahat bersolat, yang itu lanjut lagi sampai malam jatuhnya sampai dalam deh belajar terus tidur. Terus nanti waktu pagi kalau bangunnya harus pagi ya karena sekolahnya tuh biasanya kembali nunggu kamu ngajarin pakai itu dan sering pakai buat belajar baca materi yang bakal bisa. Berarti tipsnya itu lebih ke nanti apa ya waktu belajarnya terus buat esoknya juga ya, nanti saatnya mempelajari materi kalau istilahnya kayak ngeresum dulu ya biar nah. Oke, tadi kan udah sempet ngeresum nih Kak. Nah aku juga ingin tanyakan nih kira-kira
selama perjalanan menuju SNBP pastinya kan tadi juga seperti disinggung sempat nangis-nangis sama apa pas belajar. Nah, kira-kira sempat insecure gitu nggak sih kak? Kayak mikirin kalau misal nanti tiba-tiba udah belajar malam-malam gini ternyata nggak lolos ini mana? Itu gimana? Nah itu pernah nggak sih? Kayak gitu? Nah, Pernah. pernah banget. Sering malah. Kalau mikir, pokoknya setiap belajar malah aku mikir. Ini aku udah sampai bekerja di periode ini, nanti aku bisa nggak ya jadi orang? Dan itu, apalagi aku singgung lagi sama keluarga aku kan kalau dia sedang ada sudah ada yang tua itu pada mampu aku mikir kayak sih kalau aku nggak bisa kuliah gimana gitu soalnya aku tuh kalau misalnya aku nggak logik gitu ya aku nggak tinggi karena apa ya kalau di luar SMP itu kan biayanya lebih gede ya itu kayak aku takut sih kan jadi soalnya aku tuh bilang mama biarin aku dulu buat ikut SMP kalau kalau nggak lolos aku bakal iya Oh, gitu. Oke. Wah, keren banget ya ternyata teman-teman dari Kak Salma itu juga punya motivasi sendiri gitu buat pastinya juga buat kuliah ya Kak ya. Nah, tapi aku juga karena emang kita udah masuki ke dunia perkuliahan, aku mau tanya nih kira-kira dari Kakak kan selama SMA kan udah ke-plan nih berarti buat selama 5 semester ke depan itu tuh buat ngejar SNBP dan di kampus impian sekarang ini. Nah, sekarang aku juga pengen tahu nih Kak, kira-kira selama Kakak udah jadi mahasiswa nih, kira-kira udah ada plan gitu belum? Ini mungkin dari semester 1 nih bakalan nyelesain dulu dengan semaksimal mungkin dan targetnya IPK berapa lah atau selanjutnya mungkin udah ada. belum Oh. kayak udah ada musik gitu artinya aku pengen lulus di tahun sekarang ya pokoknya cepetnya lah ini buat TK lah gak tau deh belum tak pikir tahu Yang penting belajar semaksimal mungkin habis itu nanti urusan IPK nanti berarti ya. ya gitu pengen lanjut mau bisa semoga bisa Dan bisa dong. sebenarnya aku belum kepikiran mau jadi guru aku belum kepikiran buat kerja di edukasi ya kayaknya Ya, kalau misal kayak pastinya kan di lingkup kampus kan banyak banget nih teman-teman tuh yang tertarik sama organisasi-organisasi. Nah, kakaknya tertarik gak kira-kira buat organisasi yang ada di kampus gitu? sebenarnya aku udah mulai tertarik sekarang tuh aku lagi buat apa ya sekolah kepemimpinan buat ngunding soalnya rasanya sih aku tertarik banget Iya, ya soalnya dulu SMA ikut MPK terus habis itu PNS tuh awal juga berarti, wah keren banget ya berarti ngatur waktunya belajar juga organisasi juga ya. Nah, mungkin aku juga gini ya dari teman-teman pastinya juga butuh apa ya namanya masukan terus juga butuh saran atau nantinya dari Kak Salma juga bisa menyampaikan pesan dan kesan nih untuk teman-teman yang lagi nonton gimana sih SNBP atau mungkin kasus semangat karena banyak banget nih kemungkinan teman-teman yang bakalan ada di posisi itu dan juga pengen tahu nih gimana sih caranya atau gimana sih rasanya ya itu tuh bisa lolos SNBP di UNES gitu. misalnya sih dari segi mungkin dari kelas 10 ya kalian udah harus punya plan kayak udah mulai nyusun mau gimana mau apa ya mau kemana gitu kan terus mulai tentuin juga kayak kamu nih nanti bakal jadi apa gitu biar apa namanya udah terplanning gitu ya terus kalau dari aku sih ya mulai banyak belajar juga terus jangan kurangin main dengan aku terus buat belajar temuin juga gaya belajar orang salah nggak nemu gaya belajar itu sih sama belajar sih jadi mulai kenalin diri kamu sendiri ya nanti belajar juga Oke, kalau misal buat
apa ya? Kan tadi udah pesan buat adik-adik ya kak. Nah kira-kira kasih semangat dulu lah buat adik-adik karena sekarang itu tuh dengar-dengar SNBP itu juga ada tesnya ya. Nah itu gimana nih buat semangat adik-adik itu tuh karena lagi ngikutin TKA. Iya kan TKA kan. Nah itu gimana nih semangatnya dari Kak Salma motivasi mungkin buat adik-adiknya yang lagi nonton untuk apa ya? Padahal adik-adik ini kan udah istilahnya udah mempertahankan nilai ternyata masih ada tes lagi nih. Dia percaya diri aja kalian bakal lolos. Kalau misalnya nggak lolos pun pasti ada jalan lain yang bakal dikasih. Oke, semangat. Mungkin itu cukup podcast dari kita kelompok 5 mengenai perjalanan Kak Salma menuju kampus impiannya. Jadi dari aku Rafli Ferdinansyah dan Saya Salmansa. oke kami cukupkan dan dadah see you.